Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah kemarin kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan alhamdulillah Syawal ini kita sudah di hari ke-24 atau 25 ya. Jadi hampir selesai bulan Syawalnya. Kita tetap merindukan nuansa Ramadan, Pak. Suasana Ramadan. Kita merindukan puasanya, kita merindukan qiyamul lailnya, kita merindukan tadarus Al-Qur'annya. Banyak yang kita rindukan, dan memang sebetulnya konsep di dalam berislam itu adalah merindukan kebaikan. Jadi kalau kita merindukan Ramadan yang kemarin baru berpisah dengan kita, itu artinya Ramadan merindukan kita di tahun depan, Pak. Sekalipun mungkin maaf ya, usia kita belum tentu sampai. Tapi paling tidak Ramadan sudah merindukan kita. Kenapa? Karena kita merindukan Ramadan. Jadi seharusnya kita tuh rindu dengan kebaikan-kebaikan. Nanti kebaikan itu akan merindukan kita, Pak. Orang yang merindukan kebaikan pasti akan dirindukan oleh kebaikan. Sehingga ketemu dengan siapapun, berada di tempat manapun, dia pasti bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikannya merindukan dirinya. Seperti kita merindukan sholat, maka sholat itu akan merindukan kita. Kalau kita merindukan sholat, pasti kita diberikan peluang paling besar untuk bisa melakukan sholat jamaah. Kenapa? Karena sholatnya juga sudah merindukan kita. Maka rindukanlah kebaikan. Insya Allah kita akan dirindukan kebaikan. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan merefleksi sebentar ya tentang Ramadan. Jadi manusia itu tingkatannya, derajatnya itu tergantung dari ilmunya sebetulnya. Yang paling tinggi itu adalah aliman. Aliman itu orang yang berilmu, orang alim. Dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dan dia mengajarkan ilmu yang dia miliki. Ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz. Kita kan ada ilmu, Pak. Ilmu agama yang kita miliki, yang kita yakini kebenarannya, bisa kita amalkan. Kemudian bisa kita sampaikan, ajarkan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kerabat kita. Itu bagian orang alim namanya. Orang yang berilmu. Jika kita tidak bisa menjadi alim, maka jadilah muta'alimun. Muta'alim itu orang yang
senang menuntut ilmu. Ya, kesempatan seperti ini, bermajlis di majlis ilmu itu adalah majlis yang terbaik. Orang yang senang menuntut ilmu, maka dia senang belajar, senang duduk dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah mustami'an, orang yang senang mendengarkan ilmu. Sekarang fasilitasnya, sarananya banyak, Pak. Kita bisa lihat YouTube untuk mendengarkan ilmu. Kita juga bisa di grup WA biasanya ada video-video terkait dengan ilmu. Silakan, dengarkanlah itu. Kemudian tingkatan yang keempat itu adalah muhibban, orang yang cinta dengan ilmu. Jadi kalau cinta dengan ilmu, orang ini akan mencintai ilmunya, kemudian dia juga mendukung majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu itu, dia dukung. Kemudian orang-orang ini adalah orang yang mencintai para alim. Nah, yang terakhir, jangan menjadi orang yang seperti ini, yang kelima, yaitu orang yang tidak berilmu, orang yang tidak belajar ilmu, orang yang tidak mau mendengarkan ilmu, dan orang yang tidak suka dengan ilmu. Itu orang yang kelima, orang yang paling buruk. Jadi sudah tidak berilmu, dia juga tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, dan tidak mencintai ilmu. Insyaallah kalau kita termasuk di antara 1 sampai 4, kita masih dianggap memiliki derajat di sisi Allah. Kemudian Hasan Al-Basri ini juga Masya Allah ya, memberikan satu peringatan kepada kita. Ini refleksi Ramadannya. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang bisa kita ingat dari asar Ramadan itu, bekas-bekasnya Ramadan? Yang paling masih kita ingat adalah puasanya, saumnya. Ya. Kemarin 30 hari itu terasa begitu singkat, Pak. Kita berpuasa, tiba-tiba sudah 10 hari, sudah 20, sudah lebaran. Kayaknya perjalanannya singkat sekali. Tapi 6 hari di bulan Syawal tuh beratnya luar biasa. Ya. Padahal cuma 6 hari dibandingkan dengan 30 hari kan jauh gitu ya. Tapi berat. Kenapa berat? Karena memang biahnya, lingkungannya, suasananya, kondisinya tidak seperti Ramadan. Ya, kalau bulan Syawal itu kan banyak halal bihalal, banyak kondangan, ya, banyak makanan, banyak juga orang yang sedang tidak berpuasa, makanya berat. Sehingga pantas yang 6 hari ini kalau kita melakukannya, pahalanya sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena berat, Pak. Ya. Kemudian apa yang terasa lagi? Qiyamul lailnya, ya, sholat malamnya. Hampir tiap malam 30 hari kita tidak pernah lepas sholat tarawih. Tuh. Ya. Baik yang 11 maupun yang 23. Masya Allah ya, kita lakukan tiap malam. Ini sudah 24, 25 hari. Mungkin sudah ada yang kelepas malamnya untuk tidak qiyamul lail. Kemudian qiraatul Quran, baca Qurannya. Ramadan kemarin kita kayak ada target tuh, Pak. Tiap saat pengen baca Quran, ya. Habis subuh pengen baca Quran, ada kesempatan pengen baca Quran. Memang Ramadan itu syahrul Quran, ya, bulan Quran. Makanya keinginan untuk baca Qurannya lebih. Selepas Ramadan, ada yang mungkin masih bisa mempertahankan itu, ada juga yang makin berkurang juga untuk qiraatul Qur'annya. Yang terasa lagi adalah sedekah nih. Di bulan Ramadan kemarin tuh kayak kejar-kejaran, orang berlomba-lomba ingin sedekah. Sekarang kita kalau tiap sore ke masjid sudah tidak ada tajil kan? Karena memang bukan Ramadan, memang agak beda ya nuansanya.
Makanya sekalipun mungkin secara kuantitas tidak sama dengan Ramadan, tapi tetap harus kita dawimkan. Ya, puasanya Senin Kamis, Ayamul Bid, kita masih bisa lakukan. Qiyamul Lailnya walaupun mungkin tidak sesemangat di bulan Ramadan, tetap kita bisa lakukan. Kemudian qiraatul Qur'annya mungkin kita bisa ambil setiap subuh, setiap maghrib, ya, baca Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tafaqqadul halawata fi thalathatin asya'. Carilah kelezatan, kenikmatan pada 3 perkara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa mencari kelezatan pada 3 perkara ini, itu artinya kita orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati semua kenikmatan. Tapi kalau kita tidak bisa mencari kelezatan pada 3 perkara ini, beliau mengatakan pintunya telah tertutup. Artinya tertutup dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Sebab apa Pak? Semua kenikmatan yang kita rasakan yang urusannya dunia, itu sifatnya sangat sementara dan sebentar sekali. Coba, makanan yang enak, itu kenikmatannya sebentar sekali. Hanya sejengkal saja. Kalau sudah masuk ke rongkongan, sudah masuk lambung, sudah tidak ada rasanya. Hanya sebentar sekali makanan enak itu. Kita punya kenikmatan memiliki motor baru. Itu juga sebentar, Pak. Ketika baru keluar dari dealer, baru sampai ke rumah kita, itu terasa kenikmatannya tuh. Nanti kalau sudah kena panas hujan, waktu masih baru mah belum kotor saja dielap, diisak-isik gitu. Tapi kalau sudah kena panas, kena hujan, sering dipakai, nggak pernah diisak-isik lagi. Kenikmatannya udah beda lagi. Sebentar kenikmatan dunia itu. Makanya kalau tidak bisa menikmati 3 kenikmatan ini, kelezatan ini, kita termasuk yang tertutup pintunya untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Ya, tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, fis sholah, di dalam sholat. Kalau kita bisa mencari kenikmatan dalam sholat, kelezatan dalam sholat, itu artinya kita bisa menikmati nikmat Allah yang lain. Yang namanya bisa menikmati kan, kita bisa berlama-lama, Pak. Kita bisa menginginkan untuk mendapatkan hal yang sama. Belum sampai pada waktu Isya, kita sudah nunggu Isya. Belum sampai pada waktu subuh, kita sudah mengangankan bisa berjumpa dengan subuh. Itu orang yang bisa menikmati. Tidak merasa jadi beban. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ditanya sama guru saya begini. Kamu kalau habis sholat merasa plong enggak? Merasa bombong enggak? Merasa lega enggak? Saya jawab dengan pedenya itu Pak. Iya. Begitu habis sholat benar-benar merasa plong begitu. Kata guru saya begini Pak. Berarti kamu sholatnya baru menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena sholatmu masih menjadi beban. Orang kalau bebannya sudah terlepas kan sepertinya plong Pak. Iya juga nih. Kita kalau sholat kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa plong. Ini ternyata baru menggugurkan kewajiban. Karena sholat kita masih dianggap menjadi beban. Boleh kamu merasa plong, boleh kamu merasa bombong, gitu ya. Boleh kamu merasa lega, yaitu karena kamu telah mendapatkan kenikmatan, kelezatan di dalam sholatmu. Turnuun. Jadi silakan kita merasa bombong, merasa bahagia, merasa lega, karena kita merasa mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam sholatnya.
Jadi nikmati Pak, gerakannya, takbirnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, nikmati itu. Nikmati bacaannya. Setiap bacaan kita bisa memaknai, Masya Allah ya. Makanya kata beliau Hasan al-Basri, carilah kelezatan di dalam sholat. Kalau kita sudah bisa menikmati sholat kita, itu artinya kenikmatan yang lain akan kita dapatkan. Sebab begini Pak, maaf ya, sebutkan 6 amal soleh selain sholat, coba. Selain sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, silaturahim. 6 tuh. Kalau ada 6 amal soleh, kemudian dia ini tidak melakukan sholat, Pak, maka yang 6 ini tetap nilainya 0. Pak. Yang bisa membunyikan 0 ini kan angka di depan. Bisa jadi 10, bisa jadi 100, 1000, sejuta, tergantung dari amal yang bisa dilakukan di depannya. Apa itu? Sholat. Sholat itu yang bisa membunyikan angka-angka 0 tadi. Jadi kalau ada orang senang puasa tapi nggak sholat, itu tetap saja 0. Ada orang senang sedekah. Kalau sedekah ada proposal masuk di dirinya tuh banyak, tapi nggak sholat. Maka tetap nilainya 0 itu. Nah, 6 tadi akan bisa menjadi 1 juta kalau dia melakukan sholat dengan syarat sholatnya fi awali waktiha, di awal waktu. Bagi yang laki-laki mungkin ya, utamakan jamaahnya. Maka yang 0 tadi akan bunyi Pak, 1-nya taruh di depan. 0-nya ada 6, jadi berapa? 1 juta. Tapi dia sholat, cuma sholatnya di belakang. Akhir waktu, setelah nonton TV, nanti sholatnya bentar lagi, masih tanggung. Maka tetap ada 1, tapi 1-nya di belakangnya 0. Berarti bunyinya 0,000,0,1. Kurang bermakna. Supaya amal soleh yang lain bisa memiliki nilai yang besar, maka sholatnya di awal waktu. Insya Allah. Itu sholat begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, coba ketika kita melakukan sholat, cari kelezatan di dalamnya. Bukankah sholat itu sarana kita berdialog, berkomunikasi, mencurahkan rasa isi hati kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, wafid dzikr, dan di dalam zikir. Ingatnya kita kepada Allah, Pak. Bisa kita tidak menikmati, mencari kelezatan nikmat di dalam zikir kita. Makanya orang yang bisa menikmati zikir itu akan selalu ingat Allah itu. Orang yang ingat Allah pasti akan diingat oleh Allah. Fadkuruni adkurukum. Gak mungkin orang ini akan menjadi orang yang sengsara, Pak. Karena Allah ingat sama dia. Makanya salah satu di antara ciri orang yang bisa menikmati, mencari kelezatan dalam zikir, dia akan selalu ingat kepada Allah. Ada makanan, ada minuman. Ini nggak mungkin ada kecuali Allah kasih pada dirinya. Tuh. Makanya kalau mau makan, mau minum, bismillah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Orang yang sudah didekatkan dirinya dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan terus kejar dia. Makanya dia sering baca Al-Quran. Mohon maaf, saya punya simbah. Masih ada satu-satunya simbah saya. Umur sudah lebih dari 90-an tahun, Pak. Perempuan. Berarti ibunya abah saya. Abah saya saja sudah enggak ada. Ini simbah saya, Masya Allah. Yang bisa menjadi salah satu pengantar doa saya, Pak. Tinggal simbah putri ini. Beliau 90 tahun lebih, tapi puasa kemarin masih lunas, Pak. Kalau maghrib bukannya di
musola depan rumah saya tuh. Sampai Isya, sampai tarawih, nanti baru pulang. Kemarin adik saya tanya, "Bah, menghatamkan berapa kali Ramadan ini?" Mung lorotok gitu. Lorotok, Pak, gitu ya. Kita yang masih sehat-sehat tuh kadang satu saja berat gitu ya. Begitu tuh beliau tuh sampai 2 kali. Kadang kita iri ya. Orang yang kalau sudah dekat dengan Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'annya akan mendekat pada dirinya tuh. Jadi pengen dibaca ya. Makanya hati-hati, penyakit psikis itu akan datang ketika seseorang sudah berani meninggalkan Quran. Itu pasti akan berdatangan tuh penyakit psikis. Jadi kalau kita sudah berani meninggalkan Al-Quran, maka penyakit-penyakit psikis ini akan datang. Hati jadi tidak tenang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Timbul rasa was-was. Ada panik, halusinasi, paranoid, itu termasuk di antara penyakit-penyakit psikis itu. Kenapa bisa muncul? Karena hatinya tidak terikat dengan Al-Quran. Kita kalau mau ngikat antara kita dengan Quran, itu caranya baca Al-Qurannya, Pak. Kalau kita sudah mau baca Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran, itu kita pasti akan diikat hati kita dengan Al-Quran. Makanya kalau ada apapun tidak gampangan panik. Tidak mudah, nanti hatinya kebuka tuh, Pak. Orang yang jauh dari Al-Quran tuh hatinya kebuka, setan masuk gitu. Menguasai hatinya, kemudian menempatkan 2 hal pada dirinya tuh, pada hati itu. Apa yang ditempatkan itu? Namanya al-masyair dan al-awatif. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, nanti hatinya akan tumbuh perasaan yang disebut dengan al-ma'asyir, gampang marah. Orang kalau sudah jauh dari Al-Quran itu gampang marah. Senggol dikit marah, singgung dikit marah, itu cirinya. Kemudian al-awatif, mudah sedih yang berlebihan. Jadi tadi karena panik, karena paranoid, jadi padahal Nabi SAW pernah menyampaikan begini nih. Alaika bidzikrillah wa tilawati kitabih. Hendaklah engkau senantiasa berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini zikir dan baca Al-Quran. Cari kelezatan di dalamnya. Kenapa? Fa innahu nur laka fil ardi. Karena sesungguhnya itu menjadikan cahaya untukmu di dunia. Jadi orang yang senang baca Al-Quran, orang yang senang ingat zikir kepada Allah, Allah itu akan berikan cahaya pada wajahnya. Wa dzikrulaka fis sama. Dan penyebab kamu disebut-sebut di langit. Nama kita populer, Pak, di langit kalau kita senang zikir dan baca Al-Quran. Dititipkan cahaya ketika di bumi dan kita disebut-sebut namanya di langit. Jadi orang terkenal tuh. Banyak orang yang pengen populer di dunia kan. Sementara yang di langit tidak mengenal dirinya. Kita tidak perlu populer di dunia. Yang penting di langit kenal kita semua. Didoakan ya. Insyaallah ya. Baik. Intisari ajaran Islam itu ada dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 135. Ini biasanya dibaca ketika ada acara halal bihalal. Ternyata ini adalah intisari dari ajaran Islam. Ali Imran surat ketiga ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Biasanya kita itu mendengar kata segera dan tergesa-gesa. Memang beda, Pak. Allah di sini menggunakan kata sur'atun. Biasanya kata ini dipakai untuk mereka orang-orang yang sudah siap. Contoh, panjenengan mau berangkat, ya, mau piknik lah. Acara jam berapa? Berangkat jam 10. Jam 8 sudah siap. Bis sudah siap. Peserta sudah siap. Semua yang dibawa sudah siap. Maka daripada nunggu jam 10 kelamaan, ayo cepat berangkat jam 9. Nah, itu namanya sur'ah. Menyuruh untuk bersegera tapi sudah siap. Sudah wudu, sudah pakai baju, sudah pakai sarung, pakai peci, dengar adzan, Allahu Akbar, itu kalimatnya disur'ah. Ayo cepat. Kenapa? Karena sudah siap. Tapi kalau ajilah, tergesa-gesa, belum apa-apa, suruh berangkat. Itu pasti tergesa-gesa. Masih tidur, terdengar adzan, ayo cepat-cepat. Itu pakainya ajilah itu, bukan bisur'ah. Kenapa? Karena belum siap. Nah, di sini Allah sampaikan wasari'u dan bersegeralah kalian. Itu artinya yang diperintahkan oleh Allah sudah siap. Dan seharusnya untuk dua hal ini kita siap selalu, Pak. Apa? Ila mahfiratim mir rabbikum. Menuju ampunan Rabbmu. Jadi tidak ada kata saya belum siap tobat, itu enggak ada. Tobat itu tidak nunggu siap. Tobat itu sesuatu yang memang kita butuh. Makanya tidak ada kalimat saya tobatnya nantilah kalau sudah tua. Enggak bisa. Apalagi sudah tua. Mau nunggu tua kapan? Saya nanti tobatnya kalau sudah, enggak ada begitu. Tobat itu adalah sesuatu yang memang kita butuh, Pak. Dan kita hidup tuh kejar-kejaran antara tobat dengan mati. Yang menang duluan mana? Kalau belum tobat kemudian kita mati, selesai kita. Tapi kita sudah tobat kemudian setelah tobat kita mati, itu yang diharapkan. Makanya wasari'u, cepat. Segera, jangan nunggu nanti. Kita tahu pagi tadi sudah berbuat dosa dan ketika masih pagi kita ingat dosa kita, jangan nunggu malam untuk tobatnya. Segera. Wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum. Sesuatu yang harus disegerakan adalah mohon ampunan kepada Allah. Wa jannah dan surga. Jadi kalau kita minta surga itu setelah kita tobat, Pak. Begitu kita mengakui dosa, segera minta kepada Allah surga. Orang yang minta surga sekalipun sepertinya tidak pantas untuk masuk surga, nanti Allah pantaskan. Para nabi saja kan minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku itu minta kepadamu surga. Apalagi kita yang belum tentu masuk surga, maka mintalah surga. Tapi kayaknya tidak pantas sih, enggak apa-apa. Minta saja, nanti kita akan dipantaskan. Kalau sudah minta surga, Pak, kita malu. Masa sudah minta surga tidak mau melakukan amal surga? Tuh. Masa sudah minta surga yang dilakukan amal-amal neraka, kan malu. Minta saja surga. Karena itu adalah permintaan terbaik kedua setelah minta ampunan kepada Allah. Maknanya apa? Orang kalau minta ampunan kepada Allah, Allah siapkan surga gitu loh. Kan kalau sudah diampuni dosanya, tidak ada tempat bagi dirinya kecuali surga. Maka cepat-cepat pada dua hal ini. Jangan sampai keduluan kematian kita. Begitu sudah mati baru minta tobat. Terus gimana mintanya? Ya. Sudah mati baru minta surga. Gimana lagi mintanya? Sulit ya. Makanya mumpung masih ada kesempatan,
minta yang terbaik itu adalah minta diampuninya dosa dan minta surga. Allah jelaskan arduha samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan seluas bumi. Langitnya menggunakan as-samawat, berarti jamak dari samaun, as-sama'u. Jamaknya as-samawat. Jadi surga itu kalau digelar itu surga langit bukan cuma satu, Pak. Padahal satu langit saja itu lebih untuk menampung seluruh manusia yang ada di bumi. Apalagi langit kan kita ketahui langit ada 7 lapis tuh. Itu digelar jadi satu ditambah dengan ardun, bumi. Masa enggak luas? Dan seluas itu kita yang mengaku menjadi orang Islam, yang beriman kepada Allah, menjadi umat Nabi SAW, masa tidak kebagian sejengkal untuk kita berada di surga? Padahal Allah sudah jelaskan, surga itu gak sempit. Surga itu luas, yang luasnya seluas langit-langitan itu, dan seluas bumi. Maksudnya apa? Menunjukkan kepada kita, kamu harus dapat. Sudah seluas itu, kamu beriman, kamu Islam, kamu umatnya Nabi, masa tidak dapat satu kapling pun untuk mendapatkan surga? Makanya rayahan, Pak, wasari'u, cepet-cepetan untuk minta ampunan kepada Allah dan cepet-cepetan untuk minta surga supaya dapat kaplingannya nanti di sana tuh. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Seandainya Pak, kaplingan surga itu harganya 100 juta, kita beli enggak, Pak? Yakin beli, Pak? Mobil saja yang 300 juta bisa kebeli, apalagi surga. Ya. Makanya kalau mengatakan, lah umroh mahal 40 juta. Coba kalau umroh mabrur, terus diganti dengan surga, jadi mahal enggak itu 40 juta? Murah tuh kan. Dan sekarang kita mikirnya begitu, kalau mau sedekah tuh ya Allah mudah-mudahan ini jadi surga nih. Walaupun sedekah kita dibandingkan dengan surga jauh, tapi enggak apa-apa, minta saja sama Allah. Ada pembangunan masjid, kita hanya bisa ngasih berapa meter keramik, sudah enggak apa-apa. Minta saja kepada Allah jadi surga. Siapa orang takwa itu? Di ayat 134-nya Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang bertakwa itu mesti pekerjaannya, perbuatannya, amaliyahnya mesti amal yang baik. Contohnya yaitu orang-orang yang berinfak fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa Allah tampilkan dua keadaan, lapang dan sempit? Kita kan kadang menganggapnya kalau dalam keadaan lapang sedekahnya, infaknya gampang. Kalau dalam keadaan sempit sedekahnya, infaknya sulit. Tidak mesti, Pak. Coba kita sehat, uangnya banyak, pengennya apa? Plesir, shopping, jalan-jalan, ya kan? Mikir infaknya nanti kan? Tetap berat tuh. Tapi kalau orang yang benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, Pak, kalimat infak itu adalah kalimat yang dirindukan pada dirinya. Maka Allah tampilkan dua keadaan, itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang takwa. Sempit saja bisa sedekah, bisa infak, apalagi lapang. Jadi dua keadaan ini ditampilkan, itu bukan sebagai penghalang bagi orang yang bertakwa untuk berinfak. Wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa mengendalikan kemurkaannya, marahnya bisa dikendalikan, walaupun mampu untuk meluapkannya.
Tapi tidak. Kenapa? Karena tahu orang-orang yang seperti ini tuh nanti ada pintu khusus di akhirat untuk bisa dimasuki ke dalam surga itu. Dia bisa marah, tapi marahnya ditahan. Oh, marah kalau ditahan bisa jadi penyakit. Enggak, Pak. Yang bisa jadi penyakit itu sesuatu yang kita tahan dari kebaikan. Pengen zakat, sudah dapat 1 nisab, sudah dapat 1 khol, tapi eman-eman, nah itu jadi penyakit. Pengen sholat tepat waktu, sudah dengar azan, tapi karena ada bola, ditahan, itu jadi penyakit. Itu, tapi kalau pengen marah, kita tahan, udah jadi penyakit. Justru orang kalau marah kan jantungnya sepersekian detik detakannya, tidak normal. Tapi kalau orang tidak marah kan tidak. Ya. Dan tidak ada ceritanya orang marah itu berubah jadi ganteng, jadi cantik, tidak ada. Secantik apapun, seganteng apapun kalau marah jadi jelek. Kan begitu. Ya. Jadi tahan tuh, kalau mau marah. Wal'afina 'anin nas. Dan orang yang senang memaafkan kesalahan orang lain. Berat mana minta maaf dengan memaafkan? Ya Masya Allah ya, berat mana nih memaafkan atau minta maaf? Pokoknya kalau ada orang minta maaf ke kita Pak, itu hukumnya wajib untuk dimaafkan. Kamu tidak akan saya maafkan sampai 7 turunan. Memang kita siapa? Tidak memaafkan orang. Allah saja bisa memaafkan kesalahan yang begitu besar kok. Ya saya kan bukan Allah, bukan begitu. Kewajiban orang yang dimintai maaf adalah memaafkan. Bahkan ini orang yang paling baik tuh, tahu posisinya benar secara syariah. Ada orang berbuat salah kepada kita, orang itu belum minta maaf, kita sudah mengatakan, saya sudah memaafkannya, karena saya tidak ingin punya urusan di akhirat dengan dirinya. Tuh Pak, orang yang baik tuh seperti itu. Ya, sehingga disebut dengan al-muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang senang berbuat kebaikan. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu intisari ya. Dari kita berislam adalah kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa berinfak dalam setiap keadaan. Kemudian kita mampu untuk menahan amarah kita sekalipun bisa meluapkannya. Kita juga bisa memaafkan orang lain. Mudah sekali untuk memaafkan itu. Sehingga kita disebut al-muhsinin, orang-orang yang dicintai oleh Allah karena senang berbuat kebaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup bersama kajian kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.